Shalom, nama saya Jevan Abednego Suherman dengan NIM 2101101010176. Perkenalkan, nama saya Safrina Julieta Gunawan dengan NIM 210810101137. Shalom, perkenalkan nama saya Gloria Sagita Harinisa dengan NIM 2102101104092. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kotoki dengan NIM 210810101114. Perkenalkan, nama saya Meina Heni Krisanti dengan NIM 19021020425. Kerukunan yang berasal dari kata rukun menurut KBBI ialah muatan yang baik dan damai, yang pada intinya bermaksudkan bahwa hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati. Dan kerukunan antar umat beragama merupakan kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Jadi diharapkan agar dapat hidup dengan rukun dan damai. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural, yang memiliki keanekaragaman pada suku, budaya, bahasa, ras, dan juga agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan dari agama tersebut, terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat. Dan apabila tidak terpelihara dengan baik, tentunya dapat menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama itu sendiri, yang mengajarkan pada kita kedamaian, hidup, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Maka kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang bersifat intoleran terhadap agama lain. Contohnya saja yang terjadi saat ibadah Natal di GPI Tulang Bawang, Lampung, di mana kelompok intoleran mengganggu kehikmatan ibadah. Pada saat itu, hak beribadah semestinya tidak dibatasi selama tidak merugikan hak orang lain, seperti yang tercantum dalam pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966. Namun kelompok intoleran menolak mengenai pembangunan tempat ibadah, tidak dapat dibenarkan karena membatasi hak beribadah atas nama ketertiban umum. Apabila dibenarkan atas nama ketertiban umum, negara harus memastikan jemaat GPI Tulang Bawang dan kelompok minoritas lainnya agar dapat beribadah dengan damai. Saya akan menjelaskan kronologis dari peristiwa pembubaran ibadah Natal yang terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Pembubaran itu terjadi di GPI Tulang Bawang yang berlokasi di Lampung. Sekelompok orang tiba-tiba datang menggeruduk dan memberhentikan secara paksa acara ibadah Natal yang sedang berlangsung, sembari menanyakan perihal perizinan rumah ibadah tersebut. Saat terjadi perdebatan, ada anggota TNI dan Polri di lokasi tersebut. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Facebook GPI Banjar Agung Tulang Bawang, terdapat video yang memperlihatkan penghentian kegiatan ibadah dan tindakan penyegelan oleh warga dengan kayu. Kabid Humas Polda Lampung menyebutkan bahwa masalah itu sudah selesai dan diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Hasil akhir dari permasalahan tersebut adalah pihak gereja diizinkan untuk merayakan atau menggunakan tempat tersebut sampai tanggal 26 Desember 2021 dan tidak boleh melakukan aktivitas peribadatan sebelum izin diberikan. Bangunan itu hanya boleh digunakan sebagai rumah doa atau rumah ibadah keluarga. Setelah dilakukan penyelidikan, IMR ditetapkan sebagai tersangka persekusi dan pelarangan ibadah Natal. Penyidik juga mendapatkan barang bukti berupa rekaman handphone dan surat menyurat yang memprovokasi massa untuk melakukan aksi penghalangan kegiatan ibadah Natal tersebut. Polisi juga mengatakan ada tersangka baru yang sudah ditetapkan dalam kasus ini. Tersangka IMR dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946, pasal 160 KUHP dan atau 1546 huruf A KUHP dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 175 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Segmen 3 dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, diharapkan sedari awal aparat hukum dan keamanan yang berjaga di GPI Tulang Bawang dapat lebih cepat menghentikan gangguan ibadah oleh kelompok intoleran. Dikarenakan dari video yang telah beredar, terlihat polisi dan TNI mulanya hanya berdiri dari kejauhan menonton rusuhnya kelompok intoleran. Yang kedua, tidak memvideoi sembarangan agar tidak salah paham dari mana asal masalah, tidak terlanjur video viral dan orang lain terprovokasi. Yang ketiga, jika memang gereja atau rumah ibadah yang hendak melaksanakan ibadah ataupun perayaan tidak mengantangi izin, sebaiknya komunikasikan terlebih dahulu kepada warga sekitar mengenai ibadah ataupun perayaan yang hendak dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga sekitar dan jemaat. Berita tersebut beberapa cara dilakukan untuk menanggulangi konflik larangan perayaan ibadah Natal tersebut, yaitu yang pertama adalah melakukan mediasi antar lintas agama untuk dapat menyikapi dan juga menegakkan
konflik yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses hukum dan juga menetapkan 8 orang yang menjadi tersangka atas kasus dugaan pelarangan perayaan ibadah Natal. Kemudian yang ketiga adalah diharapkannya untuk pemerintah maupun pihak yang terkait untuk mengeluarkan perizinan terkait dengan kegiatan keagamaan maupun dalam rumah ibadah. Dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya, pasti akan timbul suatu pertanyaan, sudah idealkah toleransi di Indonesia? Maka kelompok kami berpendapat bahwa toleransi di Indonesia kami nilai belum termasuk ideal. Hal ini dikarenakan karena masih banyak sekali orang, oknum ataupun kelompok intoleran di Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan toleransi di Indonesia ini belum dikatakan ideal, di mana masih banyak sekali masyarakat yang mudah untuk terprovokasi. Seperti kasus yang kita bahas sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa toleransi dan juga kerukunan di Indonesia ini dapat menjadi ideal. Hal yang dapat dilakukan seperti memberikan pendidikan yang benar pada anak-anak usia dini dalam lingkup keluarga ataupun lingkup sekolah. Dalam lingkup sekolah sendiri pasti akan diberikan mata pelajaran keagamaan dan juga pendidikan kewarganegaraan yang pastinya dalam mata pelajaran tersebut akan memuat mengenai pandangan-pandangan, mengenai wawasan-wawasan, kebangsaan, dan juga sikap saling menghargai dan juga sikap saling toleransi satu sama lain. Hal kedua yang dapat dilakukan di mana tokoh-tokoh agama di Indonesia dapat memberikan contoh pada masyarakat kita, di mana pastinya tokoh agama tersebut akan menjadi sorotan bagi masyarakat kita. Ketika masyarakat melihat bahwa tokoh-tokoh agama sendiri itu bisa hidup dengan damai, maka mereka juga akan melihat dan juga mencontoh perbuatan ataupun sikap yang dapat mereka lakukan. Yang ketiga, pastinya kita harus membangun sikap toleransi dan juga menghargai pada diri pribadi kita masing-masing. Terlebih kita sebagai umat Kristen, yaitu umat Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain. Sekianlah presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih dan shalom.